senang sekali bisa bertemu kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Chandra Winata. Panggilanku Yoga. Kali ini, teman-teman, saya akan bercerita tentang Bagus Rawit Babuan 3. Cerita ini diambil dari literasi digital. Sama sekarang, teman-teman tidak usah bingung mencari cerita, cukup pegang HP Anda, klik aplikasi e-book yang dikelola dari Perpustakaan Indonesia. Pada zaman dahulu di Kadipaten Wirasaba hidup seorang adipati bijaksana bernama Kaurang. Di bawah kepemimpinannya Kakak Campur dan Dapat. Namun, dari kota lain, Adipati Kaurang pun meninggal dunia dan dimakamkan di tanah Wirasaba. Ia meninggalkan seorang putra, seorang pemuda tampan yang bernama Raden Bagus Rawit. Walaupun hanya satu-satunya putra dari istri, ia tetap dihormati dan diandalkan sebagai penerus dengan ayah. Kisah berlanjut di kerajaan Majapahit. Sejak Prabu Brakumara meninggal dunia karena usia sangat tua. Posisinya digantikan oleh Raden Adijaya yang kini menjadi Raja Majapahit. Setelah lama memimpin Kadipaten Wirasaba, Raden Bagus Rawit sebagai putra yang menjadi aris pergi ke Majapahit untuk mengatakan berbakti dan ada bakti kepada raja. Setibanya di Majapahit, Raden Bagus Rawit langsung menuju ke kediaman Kipati, sang raja yang sangat terhormat. Dengan penuh hormat, Raden Bagus Rawit berkata, "Hamba membawa kabar bahwa ayah hamba telah meninggal. Dan hamba juga mengatakan kabar semoga berdekat kaum dimati dari Kadipaten Wirasaba." Kipati dengan bijaksana menyambutnya. "Ananda, mari kepada raja. Upeti telah diterima dengan baik." Di dalam balai rung istana, upeti yang dibawakan oleh Raden Bagus Rawit sudah tertata rapi. Raja yang melihatnya begitu kagum akan ketertiban dan kesungguhan yang melihat pada upeti tersebut. Kipati kembali berkata, "Semuanya ini adalah persembahan dari Adipati Kaurang yang sudah meninggal dunia. Yang datang ini adalah putranya." Sang raja yang melihat pemuda itu senyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas persembahannya. Kamu, anak Adipati Kaurang, sudah dewasa. Apakah kamu sudah menikah dan memiliki anak?" Raden Bagus Rawit dengan rendah hati menjawab, "Hamba belum memiliki putra." Sang raja yang mendengar hal itu tersenyum lagi dan berkata, "Karena keturunan dan bakti yang kau tunjukkan, maka ku angkat engkau menjadi Adipati Babuan Kadipaten Wirasaba." Raden Bagus Rawit yang mendengar hal itu langsung menyambutnya dengan tulus. "Terima kasih banyak, Pak Putra." Sang raja berkata lagi, "Babuan, sekarang kamu pulang ke tanah kalian." Setelah pertemuan itu, Raden Bagus Rawit pun kembali ke Kadipaten Wirasaba. Sebelumnya di sana, saudara-saudaranya menyambut dengan hangat dan penuh kebanggaan. Raden Bagus Rawit pun berdiri di depan mereka semua seraya berkata, "Wahai saudara-saudaraku, saksikanlah, saya sekarang resmi diangkat menjadi Adipati Babuan yang ketiga atas perintah dari Raja Majapahit. Disaksikan oleh seluruh keluarga, mereka memberikan persetujuan itu dengan tepuk tangan yang penuh. Semoga bangga dan terhormat atas keputusan tersebut." Tak kalah dia akan menjadi Adipati Babuan 3, situasi tidaklah mudah. Saat itu datang dari ujung seberang dan menunjukkan tanah Papua.
ancaman itu tetap akan dirakyat. Namun di tengah keresahan itu berdirilah Bagus Sawi, tegap dan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa tanah Kabupaten bukan hanya tanah warisan, melainkan tanah kehormatan seluruh rakyat Papua. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia berhasil menyelesaikan ancaman itu tanpa pertumpahan darah, melainkan dengan negosiasi. Sejak saat itu, nama Adipati Bagus Sawi harum di seluruh penjuru. Pakuan telah dibicara zaman, jadi pada sebelah menginginkan tanah Pakuan. Mereka membawa surat bertulis, serahkan tanahmu atau bersiaplah untuk pulang. Rakyat resah, Pakuan bisa hancur, tapi Bagus Sawi tidak gentar. Di tengah alun-alun berdirilah Bagus Sawi tegap dan penuh keyakinan. Suara beliau bergema keras dan penuh getar. Tanah ini bukan hanya tanah warisan budaya. Ini tanah leluhur kita semua. Selama aku hidup, tidak akan kuserahkan sejengkal pun. Rakyat bangkit, anak muda mengangkat beruncing, anak tua mengangkat tangan untuk berdoa. Seluruh Pakuan berdiri bersama Bagus Sawi. Perang tidak terjadi karena Bagus Sawi memilih kepala dingin daripada darah panas. Ia mengajak negosiasi, mengirim putusan, dan akhirnya musuh mengakui Pakuan layak dihormati. Raden Bagus Sawi membuktikan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang pandai mengurus pedang, melainkan yang mampu mengangkat harkat rakyatnya tanpa sedikit pun pertumbahan darah. Raden Bagus Sawi membuktikan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang lihai mengurus pedang, melainkan yang mampu mengangkat martabat rakyatnya tanpa pertumbahan darah. Raden Bagus Sawi bukanlah nama dalam sejarah. Ia adalah api keberanian yang ada di dalam jiwa kita. Demikian cerita dari Adipati Bagus Sawi. Kalau saya lanjutkan, yang masih panjang sekali. Nanti selesainya lama deh. Ingat, ketegasan tidak hanya kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.